untuk selanjutnya kita menginjak ke sesi yang ketiga. Nah, untuk sesi yang ketiga ini ada implementasi model pembelajaran Cooperative Student Team atau STUD secara daring yang akan dipaparkan oleh pemateri yaitu Pak Agi, Dr. Agi Ginanjar MPD. Nah, saya akan membacakan dulu kurikulum PT Pak Agi. Ya. Nama Dr. Agi Ginanjar MPD, tempat tanggal lahir Sukabumi 9 Desember 86. Jenis kelamin laki-laki, tulen ya, agama Islam. Pendidikan terakhir S3 pendidikan olahraga. Alamat Jalan Cisangkan Girang nomor 58 RT 3 RW 1 Kota Cimahi. Instansi saat ini yaitu PJKR STKIP Nahdlatul Ulama Indramayu. Pangkat jabatan yaitu 3B asisten ahli. Nomor telepon 08221 9141558, email agiginanjar@stkipnu.ac.id atau agiginanjar2212008@gmail.com. ID Sintab 6030829. Oke, untuk publikasi jurnal internasional, beliau judul artikel Sport Orientation During Learning Team or Individual Sport Using a Sport Education Model. Terus publikasi jurnal nasional yang sangat banyak sekali ya. Beliau sangat luar biasa sekali yang mungkin saya tidak bacakan hanya satu saja. Terus penerbitan buku, implementasi praktek sport education model, terus perolehan KI yaitu yang pertama implementasi praktek sport education model, riwayat penelitian, pengaruh sport education model dan fundamental movement skill terhadap aktivitas fisik dan kompetitif siswa dalam pendidikan jasmani. Didanai sampai 59,5 juta ya. Oke. Pengalaman sebagai pembicara Seminar Nasional Olahraga Volume 1 tahun 2021, implementasi olahraga tradisional dalam pembelajaran pendidikan jasmani dan rekreasi. Ya, salah satunya itu saja ya, karena masih banyak sekali pengalaman yang luar biasa sekali dari Pak Agi ini. Ya, untuk lanjutnya, nah kebetulan Pak Agi ini sudah hadir di ruang webinar ini. Untuk mengefektifkan waktu, silakan waktu dan tempat pada Dr. Agi Ginanjar MPD, saya persilahkan. Saya share screen dulu Pak Adi ya. Siap. Suaranya kurang jelas Pak Agi. Kurang jelas toh? Ya, Kedengeran, kecil. Kedengeran sekarang? Oke. Siap. Silahkan Pak Agi. Ya Pak Adi. Ya. Sudah kelihatan mungkin Pak? Ya, kalau share screen-nya belum Pak. Belum jelas. Kalau wajah Pak Aginya sudah terlihat jelas ganteng. Udah, mungkin udah ada Pak Adi? Ininya ya? Belum Pak. Belum. Dulu. Panas juga. Nah, sekarang sudah muncul Pak. Ya. Panas kayak laptop Pak Adi dari tadi. Siap. Silakan Pak Agi, dimulai saja Pak Agi. Sudah ini ya, udah ya. Ya. Selamat siang mungkin Bapak-bapak, Ibu-ibu. Terima kasih kepada yang terhormat kepada Ketua PJPI, Mbak Nana, mungkin kepada moderator Pak Hadi sekaligus sebagai ini apa? Ketua PGPI Jawa Barat Pak Hadi ya, Pak Hadi itu. Iya Pak, kebetulan. Jadi kepada Pak Carsiwan, dosen saya waktu S1, terima kasih Pak atas ilmunya. Mungkin sekarang mungkin alhamdulillah Pak
saya sama Bapak bisa memberikan materi kepada teman-teman guru Penjas mungkin, dan kepada Bu Gita, rekan kolega saya juga sebagai dosen di SGP Pasundan juga, dan seluruh peserta webinar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera untuk kita semua. Mungkin Bapak Ibu, ini saya akan menjelaskan bagaimana tata cara model operatif tipe STAD ya. Biasanya disebutnya STAD atau STAD boleh. Jadi mungkin akan saya mulai aja mungkin ya. Sebagai pendahuluan mungkin Bapak Ibu, tanggapan saya yang selama ini Penjas itu salah satu mata pelajaran di dalam kurikulum yang dalam kurikulum belajarnya mungkin banyaknya menggunakan aktivitas fisik ya, atau olahraga atau movement, gerak, aktivitas fisik, movement, olahraga, kita sebut itu. Dan biasanya fenomena yang sering terjadi, paradigmanya ya, anak-anak tuh biasanya bilangnya tuh ke kita tuh bukan guru Penjas kebanyakan, tetapi pelajaran olahraga sama guru olahraga sebenarnya. Nah, ini paradigma yang sering terjadi itu kita tuh guru olahraga, padahal olahraga, Penjas, aktivitas fisik itu mempunyai arti yang berbeda-beda ya. Jadi keseluruhan ini bahwa aktivitas fisik mau olahraga mau Penjas itu artinya berbeda-beda ya. Jadi kita juga harus tahu nih aktivitas itu sebelah mana, olahraga itu sebelah mana mungkin, dan Penjas itu di mana mungkin ya. Jadi dalam aktivitas fisik ya, menurut Kemenkes bahwa setiap gerak tubuh yang dihasilkan otot rangka dan adanya gerak mengeluarkan energi itu disebut aktivitas fisik. Kemudian menurut Wolfram ya, aktivitas fisik berhubungan erat dengan gerak, aktivitas fisik berhubungan erat dengan gerak, namun berbeda dengan olahraga dan kebugaran fisik. Ya, sedangkan olahraga ya segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial. Selain itu, bahwa semua bentuk aktivitas fisik, nah di sini udah nyambung lagi, olahraga itu pasti ada aktivitas fisik, ya. Yang sederhana bertujuan untuk yang sederhana berarti sederhana itu bisa jadi kayak olahraga biasa, ataupun di sini ada hasilnya kompetisi, yaitu olahraga. Yang makanya ada olahraga pendidikan, olahraga prestasi, olahraga kesehatan, makanya ada keluar itu mungkin ya. Terus kemudian Penjas itu yaitu bagaimana dari program pendidikan seluruhan dan berkontribusi terutama melalui aktivitas fisik terhadap pertumbuhan dan perkembangan menyeluruh semua anak. Ini menurut Pang Raji ya pada 2016. Dan kalau bila melihat Pang Raji pada awalnya tuntutan teorinya, beliau menyatakan bahwa physical education is defined as education of entire movement. Ya, jadi Penjas didirikan sebagai pendidikan jasmani dari dan melalui gerak atau aktivitas fisik. Gerak ini bisa menggunakan aktivitas fisik. Jadi sebenarnya olahraga, Penjas, itu semua saling berhubungan, tetapi mempunyai arti makna yang berbeda-beda tergantung kita melihat dari sisi sebelah mananya. Jadi seperti itu, ini sebagai pembuka Bapak Ibu ya. Kemudian ada di sini namanya, bentar Bapak Ibu, bentar sama saya tadi. Nah, ada model model pembelajaran itu apa sih? Ya, jadi model pembelajaran itu ketika kita membantu memperoleh informasi, gagasan, skill, nilai, terus cara berpikir untuk membersihkan diri siswa itu sendiri, atau mengajari untuk siswa untuk belajar menggunakan ilmu jangka panjang sehingga mampu meningkatkan kapabilitas siswa dalam belajar yang lebih mudah, efektif pada masa yang akan datang. Ini Joyce and Well pada tahun 2019. Kemudian ada menurut model pembelajaran menurut Rusman, suatu rencana atau bentuk kurikulum. Di sini lebih menekankan kepada kurikulum, merencanakan bahan, membimbing pembelajaran di kelas. Kemudian ada menurut Suherman bahwa model itu sebagai pengorganisasian lingkungan yang menggiring siswa berinteraksi dan mempelajari bagaimana untuk belajar. Ya, terus ada lagi menurut Sagala suatu disiplin lingkungan belajar yang menggambarkan perencanaan kurikulum, kursus-kursus, desain unit, pembelajaran,
perlengkapan buku-buku, semua program ataupun melalui komputer maupun apa disebut juga model. Ya, tetapi mungkin ini ada satu lagi menurut Priyansa sebagai kerangka konseptual merupakan prosedur sistematis terencana sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif. Nah, jadi dari keseluruhan ini sebenarnya tuh semua tuh mengambil dari Joyce and Well. Ya, ini Joyce and Well bukunya bukan terbaru juga 2019, saya yang punya referensinya, tetapi referensi awal itu Joyce and Well tahun 1980-an, Bapak Ibu. Pertama Joyce and Well mengatakan mengeluarkan model-model itu bukunya tuh. Jadi secara keseluruhan itu mungkin kalau menurut pendapat pandangan saya tetap bahwa model pembelajaran itu pengorganisasi lingkungan belajar yang dapat mengirim siswa untuk berinteraksi dalam pembelajarannya, terus menyerap apa yang kita sampaikan, terus menguasai informasi menggunakan sumber belajar, sehingga siswa dapat meningkatkan kapasitas mereka dapat belajar dengan mudah efektif dengan sesuai kurikulum. Jadi model pembelajaran itu menurut saya harus dapat sesuai dengan kurikulum. Ya mungkin kalau kurikulum yang sekarang kita berjalan itu yang saya baca ada 3 model yang sebenarnya harus digunakan dalam seluruh mata pelajaran termasuk Penjas juga. Ya, jadi kayak modelnya itu inquiry, terus PBL, problem based learning, dan PJBL. Tapi mungkin ini, maaf nih Bapak Ibu, mungkin pandangan saya tetap aja bahwa untuk kita di Penjas dengan inquiry itu tipenya lebih student center yang lebih kepada pengetahuan, mungkin masih kurang dapat meningkatkan aktivitas fisik gerak di dalam Penjas. Jadi seperti itu, karena mungkin apalagi mungkin kalau melihat rancangan RPP, mungkin kita kan kebanyakan kita terpatok kepada RPP bahwa harus ada mata pelajar ada gerakan bola basket, sepak bola, atletik, semua kan harus tercapai itu dalam kurikulum. Tapi tetap saya mungkin menegaskan mungkin kalau mungkin di sekolah Bapak Ibu kurang tidak ada bola basket, apakah kita harus memaksakan bola basket? Walaupun akhirnya mungkin nanti nilai yang diakui cuma 1 di rapot tuh. Nilai Penjas tidak ada keluar nilai basket, mungkin tidak ada keluar nilai sepak bola berapa. Mungkin jadi pandangan saya bahwa Penjas tuh menggunakan cabang olahraga apa saja, menggunakan gerak apa saja, walaupun tidak mengikuti RPP karena tujuan Penjas lebih kepada aktivitas fisik dan kepada movement gerak. Jadi saya ingat kepada penelitian menurut Maksun 2008 dan akhirnya penelitian itu terputus padahal Maksun 2008 menyatakan bahwa kita tuh guru Penjas kurang memenuhi aktivitas gerak ya, bukan aktivitas fisik, aktivitas gerak sebanyak 50% dari total waktu aktif belajar kita kepada siswa, memberikan tugas kepada siswa seperti itu. Tapi di situ mata rantai penelitiannya terputus sampai sekarang belum ada lagi yang mengangkat bagaimana guru-guru mungkin belajar termasuk dosen sama seperti kita juga apakah yang menggunakan cabang olahraga atau gerak itu sudah memenuhi gerak sebanyak 50% dari total waktu aktif belajar. Kalau di luar mereka lebih tinggi lagi. Mereka lebih kepada aktivitas fisik. Melihatnya aktivitasnya dari mana batasannya? Batasannya itu mereka dilihat dari aktivitas fisik yang dari moderat to gerus. Jadi dilihat waktu denyut nadinya itu dilihat apakah sudah memenuhi aktivitas fisik atau belum. Ya, dari kita mungkin pandangan saya selama ini kurikulum mungkin lebih terpacu bagaimana siswa terampil kalau di KIKD terampil bagaimana siswa passing, siswa dribbling seperti itu mungkin pandangan saya. Jadi dalam ini dalam menurut pandangan Bang Raji yang saya bahwa physical education of education of product movement atau pendidikan jasmani sebagai pendidikan dari melalui gerak atau fisik. Dan ini saya mengutip kepada Prof. Adang Suherman bahwa beliau physical education is of education of movement itu beliau menggambarkan bahwa dalam kurikulum kita itu seperti ini.
Ya, jadi ada edukasinya, edukasi tujuan pendidikan nasionalnya seperti apa, kompetensi yang seperti apa, masuk kepada GBPP, itu silabus, RPP, truk of movement itu gerakan atau edukasinya itu menggunakan berbagai aktivitas pembelajaran, ya seperti uji diri, ritmik, akuatik, pendidikan kesehatan, semuanya itu dirangkum dalam gambar seperti ini oleh Prof. Adang Herman itu. Ya mungkin kalau melihat kepada model itu, model pembelajaran letaknya di mana? Nah, dari kurikulum itu model pembelajaran itu terjadi saat kita melakukan teaching learning process. Jadi saat kita melakukan pembelajaran, kita sadar tidak sadar sebenarnya kita menggunakan model pembelajaran. Walaupun itu model pembelajarannya apa saja, sama, semua menggunakan model. Saat kita menyuruh anak untuk gerak, sadar tidak sadar itu model juga. Ya biasanya kita sebutnya model tradisional atau konvensional. Ya, sama semua pasti sadar tidak sadar sudah tahu model. Mungkin ada yang tahu model seperti apa, atau dia tidak sadar menggunakan model padahal tidak mau menggunakan model, saya emang ngajarnya biasa aja, padahal dia juga menggunakan model. Ya. Kemudian bahwa dalam model pemberian penjas ya Bapak Ibu, mungkin ini yang saya sering teliti dan mungkin saya sering baca, yang diakui secara penjas cuma 8 menurut Mesler. Pertama itu direct instruction, jadi direct itu lebih kepada guru pemegang kendali semua pembelajaran, ya. Terus ada PSI, PSI itu apa? Kayak yang tadi Bu Gita terangin, PSI itu seperti itu langkah-langkahnya, tahapannya mungkin. Kemudian ada cooperative learning. Ya, jadi STAD itu masuk dalam cooperative learning ini. Yang keempat ada SE, Sport Education. Ini lebih bagaimana siswa menjadi literat, kompeten, sama antusias. Jadi seperti kompetisi olahraga. Peer teaching, jadi siswa dan siswa saling mengajarkan dalam pembelajarannya. Ada inquiry teaching, ini juga tesis saya dulu, yang saya sesuaikan dengan kurikulum yang berjalan, tetapi ya itu banyak temuan yang saya gunakan, saya temukan juga di inquiry, mengapa saya mungkin inquiry lebih cocok ke penjasnya kepada arah pengetahuan daripada arah grafik. Kemudian ada tactical game, atau biasanya ada yang bilang tactical game, ada TGFU, di sini tactical game. Kemudian yang terbaru, mungkin asalnya 7, ada 8 yang terakhir, ini yang sekarang diakui. Teaching for Personal and Social Responsibility. Yang terbaru. Dan dari sini, mungkin Bapak Ibu, ada model pembelajaran CL, atau cooperative learning itu merupakan seperangkat metode instruksi alternatif di mana siswa itu belajar dalam satu kelompok ya untuk mempelajari materi akademik yang kita sampaikan. Jadi oleh karena itu siswa harus bersaling interaksi satu sama lain secara positif yang mengarah kepada bagaimana kelompok itu bekerja ya untuk mencapai hasil aspek akademiknya dan lebih ke sosial mungkin. Karena sosial ini kepada kerjasamanya itu dalam CL itu, model CL. Dan model CL itu, lema dalam model CL itu, yang pertama pada tahun 2000, Mesler mengatakan bahwa grup atau kelompok belum mencapai tujuan pembelajaran jika semua anggota belum dapat mencapai tujuan pembelajaran itu. Jadi awal-awal Mesler menyatakan bahwa saat satu kelompok gagal, ya gagal semua. Nah, tapi tetap dia berkembang lagi, penelitian lagi, mungkin yang akhirnya berubah lagi temanya, yang berarti siswa belajar dengan dirinya sendiri dan siswa lain. Nah, jadi tidak harus mencapai tujuan pembelajaran, mungkin tidak harus mencapai tujuan pelajaran, mungkin tidak harus mencapai nilai bagus juga, tetapi yang penting siswa belajar, dirinya belajar dan siswanya belajar. Jadi pandangan saya itu dalam model kooperatif itu siswa itu bekerja sama untuk belajar. Ya, jadi kita harus menekankan bahwa jangan belajar untuk bekerja sama, bukan, tetapi siswa bekerja sama untuk belajar mencapai tujuan pembelajaran. Ya, yang harus kita tekankan kepada siswa itu. Kemudian di sini ada tipe-tipenya. Tipe-tipe model CL itu ada anaknya. Yang pertama STAD ini. Ini model paling awal dalam STAD. Ya, terus yang kedua ada TGT. TGT itu perkembangan tahapannya dari STAD. Ya, yang ketiga Team Assisted Instruction. Kalau disingkat mungkin AI Bapak Ibu ya, maaf ya, ini dari sananya.
Terus yang keempat itu jigsaw, yang kelima itu grup investigasi. Ada 5 CL yang diakui, model CL atau model kooperatif yang diakui secara penjas. Ya, yang saya tawarkan di sini mungkin untuk membantu bagaimana anak bergerak dan juga tetap dapat memenuhi aspek sosial, mungkin model SAD dulu. Ya, kalau yang tadi Bu Gita tuh yang PSI itu kalau dalam saat model PSI digunakan secara kooperatif, secara bekerja sama, itu disebutnya model TAI ini, Bapak Ibu. Ya, jadi bisa dikembangkan secara TAI ini untuk PSI itu dalam kooperatif. Kemudian STAD pengembang pertamanya itu Robert Slavin 1980, di mana siswa satu kelas ditempatkan dalam kelompok yang tidak kompetitif. Ya, jadi tidak ada persaingan, tidak ada misalnya bagus-bagusan nilai lah, atau misalnya ada banyak-banyakan hasil tes, tidak ada. Ya, jadi tidak ada persaingan di dalam kelompoknya. Ya, jadi ntar tuh kelompoknya itu ada beberapa kelompok, tetapi di dalam kelompok tidak ada persaingan. Ya. Kemudian semua kelompok diberikan tugas waktu yang sama, alokasi waktu yang sama, biasanya 15 sampai 20 menit. Terus guru siswa membantu kesulitan jika ada. Terus ntar siswa menunjukkan bagaimana hasil belajarnya yang telah dilakukan pada penilaian. Ada penilaian pertama dan penilaian kedua. Jadi penilaian pertama, kedua ini Bapak Ibu ingat, sama seperti Bu Gita, saya juga mengatakan, jadi penilaian ini bukan acuan untuk siswa ini nilai kalian, bukan, tetap. Ini hanya sebagai untuk memotivasi, untuk agar siswa bergerak, memunculkan gerakan terbaik mereka, sehingga ada penilaian ini. Kita penilaiannya dalam model STD ini dalam bentuknya tes, Bapak Ibu. Ya, kemudian tahapan STD itu ada penyampaian tujuan pembelajaran, pembagian kelompok, kemudian ada penjelasan masalahnya yang ingin dipecahkan, misalnya kita kasih materi apa, ntar yang kelompoknya bekerja sama untuk memecahkan masalah tersebut seperti apa, terus ada berlatih dan pengetesan, kemudian diskusi dan penjelasan alternatif peningkatan nilai kelompok, ya, kemudian ada berlatih lanjutan dan pengetesan kembali. Jadi ada dua tahap. Jadi latihan, saya juga ada penilaian keberhasilannya, jadi ada intinya tuh ada latihan pertama, anak dites, tes pertama, latihan kembali. Nah, latihan kedua, bagaimana anak saling bekerja sama kembali, belajar untuk bagaimana tes kedua ini lebih baik daripada tes pertama. Ya, Bapak Ibu. Kemudian mungkin ini saya juga, ini ada YouTube saya. Ini alamat YouTube, kalau misalnya pengen melihat bagaimana runtutannya, mungkin saya ada YouTube-nya. Ini salah satu mahasiswa saya, bimbingan mahasiswa saya, bagaimana STAD berjalan di SMP kalau nggak salah itu Bapak Ibu. Ya, kemudian setelah itu yang jadi masalah sekarang pandemi. Nah, sedangkan STAD itu bergerak. Kemudian siswa tidak melakukan belajar secara berkelompok. Bagaimana siswa tidak mungkin melakukan belajar kelompok itu bagaimana sih caranya? Karena kan pasti ada siswa rumahnya di mana, yang satu di mana, yang itu di mana, seperti itu. Kemudian bagaimana latihannya? Ya, yang keempat, bagaimana tesnya? Ya, mungkin Bapak Ibu, ya di sini mungkin akan memperlihatkan tahapan-tahapan. Jadi saya belum menegaskan ini berhasil atau tidak, tetapi mungkin ini hanya sebagai solusi alternatif bagaimana pembelajaran ini dilakukan, mungkin karena saya juga belum pernah melakukan penelitian menggunakan STAD secara daring juga, mungkin ya saya belum bisa menegaskan karena saya berbicara kalau negas, saya harus penelitian juga, Bapak Ibu sama, mungkin ya. Jadi di sini tahapan-tahapannya mungkin di sini saya kasih contoh materinya bola voli, materinya misalnya passing bawah. Contoh di sini siswanya ada 8 orang. Jadi siswa 8 orang ini, misalnya saya gurunya pertemuan awal datang ke kelas mungkin ada 8 orang mungkin ya. Jadi kegiatan pendahuluannya ya kita berdoa dulu seperti biasa mungkin secara online, kemudian absen secara online, kemudian pembagian kelompok. Di sini pembagian kelompoknya mungkin saya bagi 2 kelompok ya, ini tim A, mungkin tim A, di tim A ini tim A, Pique tim A, terus misalnya Paldes tim A,
tim B-nya ada Casillas, Ronaldo, Cruz, Ramos mungkin. Ya, ilustrasinya seperti itu Bapak Ibu. Jadi ada bagi kelompok, bagi 2. Ya kalau bagi 3 boleh. Sebenarnya kalau ini contohnya ya secara SAD mungkin sebenarnya harus banyak kelompoknya. Ya, kemudian setelah penyampaian tujuannya, misalnya kita sampaikan materinya, misalnya materinya bola voli ya, kita passing. Misalnya ntar kalian latihan passing, kemudian ntar Bapak tes, bagaimana cara ngetesnya. Kita juga harus mempersiapkan bagaimana tesnya, anak itu mempersiapkan, memperlihatkan kalau secara daring itu bagaimana tesnya. Mungkin di sini saya tegaskan untuk setiap melakukan gerakan, Bapak Ibu suruh anak mengirim video. Ya, jadi dalam pembelajaran kirim video. Itu sebagai bukti apakah ini berjalan atau tidak di situ Bapak Ibu ya. Agar ini berjalan. Misalnya kita lakukan latihan passing ya di tempat. Bapak kasih waktu misalnya 20 menit untuk latihan, kemudian setelah latihan nanti ada tes, sebutkan juga. Setelah itu kirim videonya. Ya, misalnya pas latihan misalnya kalau tergadang biasanya kuota atau apa, ya semenit aja ntar kalian latihan semenit kirim ke Bapak ya latihannya. Ya. Terus kalau untuk tesnya, misalnya di sini latihannya selama tesnya semenit, banyak-banyakkan tes bawah, passing bawah di tempat. Ya, jadi kirim kalau untuk tes mungkin kirim video poolnya, Bapak Ibu. Jadi di sini tetap menegaskan. Jadi kalian sesama tim harus saling koordinasi. Ya, dengan teman itu bagaimana cara latihannya, bagaimana tesnya agar bagus mungkin, agar maksimal mungkin bagus ya, atau optimal mungkin kata-kata yang lebih tepatnya. Ya. Kemudian suruh pemanasan dulu, tetap pemanasan, kirim videonya sekalian, ntar mungkin langsung pas latihan dan tes suruh ini, mungkin bentuk tesnya seperti ini. Jadi lakukan latihan passing di tempat mungkin. Ya. Kuasai bolanya, jangan sampai jatuh atau seperti apa prosedur Bapaknya itu sudah Bapak Ibu. Itu artnya atau seninya Bapak Ibu dalam memberikan tes dan pembelajaran seperti apa. Kemudian di intinya latihan pertama, anak-anak mungkin suruh latihan dulu, ya, latihan, terus ada tes pertama. Nah, misalnya ini pada latihan yang tadi saya bilang 20 menit, mereka pada berlatih, tim A, tim B latihan di rumah. Kemudian tes. Nah, ini melakukan tes, berapa kali dia dapat misalnya melakukan passing selama 1 menit. Setelah itu kirim videonya. Jadi kekuatannya mungkin secara daring itu saya menegaskan ya kirim videonya. Lewat WA, lewat apa silahkan saja tergantung Bapak Ibu ntar menggunakannya. Kemudian contohnya tim A passing bola di tempat, ya kesalahannya jadinya setelah itunya ya tim A tim B passing bola di tempat, kuasai bolanya. Jangan sampai jatuh, misalnya ada yang masih jatuh, ada yang seperti apa sehingga hasil tesnya kurang maksimal seperti apa, gerakannya kurang maksimal, kasih tahu di sini. Ya, jadi sudah gerakan kakinya saat memukul dan lain-lain, apa aja mungkin yang terlihat di dalam video itu. Jadi video itu, guna video kita bisa melihat bagaimana gerakan anak atau hasil tes anak apakah sudah optimal atau belum sebagai bahan feedback kembali. Tetap sama dalam model harus ada feedback. Feedback itu ya pemberitahuan apakah ini dapat dilakukan atau tidak, seperti ya apa gerakannya sudah optimal atau belum, ya Bapak Ibu. Kemudian setelah memberikan koreksi, berikan waktu lagi kepada setiap tim untuk saling latihan kembali dan koordinasi kembali dengan temannya untuk agar tes kedua tuh lebih bagus daripada tes pertama, dan kirim lagi hasil videonya. Di sini mungkin jika waktu yang cukup, nah di sini boleh stop dulu, tutup dulu, minggu depan kita lanjut lagi boleh, atau misalnya kita langsung utus secara STAD boleh. Jadi model itu tidak harus selalu misalnya satu pertemuan cukup beres udah pakai model itu, enggak juga Bapak Ibu. Jadi bisa 2/3 pertemuan, tergantung Bapak Ibu mengolahnya di dalam proses pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan. Ya, jadi misalnya ini setelah ini melakukan, kemudian ada ini latihan lagi, latihan kedua lanjutan lagi, terus kemudian tes lagi sama
Ya, sama pada latihan lagi, misal contoh dan tes juga, mereka melakukan udah latihan langsung tes kembali. Ya udah tes kembali, hasilnya berapa. Nah, di sini setelah semua mengirim video, terus memeriksa apa yang terjadi seperti sebelumnya, terus kemudian hitung antara tes pertama dan tes kedua, hitung bagaimana perbedaan hasil yang didapat. Ya, contoh di sini tim A, Messi yang tes kedua poinnya 10. Terus yang pertama tesnya ke 8. Ya, ada margin score atau gain score 2. Ya, sama semua juga dan akhirnya totalnya mungkin 7. Tim A, tim B 7. Nah, di sini misalnya tim B yang Ronaldo misalnya sama kayak tadi, setelah dihitung ternyata hasilnya ada 5. Nah, di sini pas bagian kegiatan penutup, ntar review, terus kita tanya bagaimana kesulitannya atau bagaimana apanya, kita tanya tetap, kemudian sama siswa juga boleh bertanya, guru bertanya, terus umumin hasil tesnya. Tetapi juga bahwa hasil ini bukan berarti bahwa yang tim B kalah, bukan. Jangan sampai bilang bahwa tim A bagus nih, awas tim B. Nah, jangan juga ya, karena ingat tujuan Penjas itu bukan semata-mata untuk kemenangan juga, bukan, tetapi ya lebih ke arah bagaimana membuat anak bergerak secara bergerak dengan memenuhi aktivitas pembelajaran kita dan aktivitas fisik. Ya. Kemudian umum hasil tes yang telah dihitung, ingatkan bahwa sama kayak tadi, hasil tes itu bukan sebagai ukuran keberhasilan pencapaian nilai, tetapi kepada kemampuan siswa dalam pencapaiannya. Terus tetap berlatih di rumah agar bagaimana nanti ada materi passing lagi, dapat menguasai gerakannya lebih baik. Terus ingat motivasi Bapak Ibu. Motivasi ini sangat penting. Jadi motivasi berikan kata-kata yang menyanjung lah. Karena anak tuh setiap belajar mereka tuh ingin dapat sanjungan, ingin dapat motivasi buat baik itu secara intrinsik atau ekstrinsik. Dan lain-lainnya juga termasuk apa yang terjadi di lapangan, sesuaikan saja, kemudian berdoa. Ya mungkin setelah itu suruh pendinginan, jangan sampai tidak bisa kirim videonya, tapi suruh pendinginan di rumah. Ya, yang sangat memungkinkan mungkin dalam penggunaan ini, ya dari hasil tes dapat dideskripsikan hasilnya, jadi penelitian deskriptif, tapi dengan beberapa kali pertemuan menggunakan SAD ini. Terus bisa dijadikan tes awal, terus bisa jadi dijadikan juga sebagai hasil prasikus mungkin Bapak Ibu. Ya, apakah data baik atau tidak bisa jadikan di prasikus. Ya, jadi mungkin di sini skenario-nya tuh yang mungkin untuk daring seperti ini yang saya tawarkan. Jadi saat pendoa berdoa, guru memimpin doa, siswa berdoa, sama terus mengabsen, mengangkat tangan siswanya, terus berbagian kelompok, penyampaian tujuannya seperti yang saya jelaskan. Jadi ntar mungkin Bapak Ibu, tugas dari saya menyusun seperti ini sesuai dengan keadaan Bapak Ibu mungkin. Mungkin ntar Bapak Ibu bisa juga kalau niat mungkin lakukan PTK, bisa menggunakan ini, SAD ini, ada peningkatan enggak dalam satu cabang gerak ini, passing atau apa aja boleh, sepak bola atau juga apa boleh, itu Bapak Ibu dalam mengajar. Ya ini terus intinya yang tadi saya bilang ada 4 tahap intinya tuh, latihan awal, tes pertama, latihan kedua, tes kedua. Ya, ntar kemudian penutup, review, berdoa, dan pendinginan. Rekomendasi dari model kooperatif ini ya untuk sekolah sederajat mungkin dalam Mesler, termasuk yang saya lihat juga hasil dari penelitian di Indonesia, STAD ini sering digunakan, tetapi di tetap PAUD lah mungkin ini sekolah sederajat disarankan tidak dapat digunakan. Terus kemudian di SD kelas 1 kelas 3, jadi gunakan timnya jangan lebih dari 3. Terus jangan ada kompetisi antar tim, jangan umumin hasil tes antara tim A tim B, jangan diumumkan. Ya, buat tugas yang lebih pendek, yang lebih gampang, yang lebih anak dapat menguasai. Tetap perhatikan juga perkembangan anak-anak Bapak Ibu di sekolah di kelas 1 sampai 3. Terus jangan gunakan penilaian, ya, jangan disebutkan juga, gunakan daftar periksa sederhana saja mungkin bagaimana. Mungkin cukup dengan feedback atau apa. Kelas 4, jangan gunakan kompetisi juga. Buat tugas menjadi singkat, gunakan ribuk
Jadi perbedaannya kalau di kelas 4 mungkin kelompoknya bisa lebih banyak, tidak cukup 2 atau 3. Kemudian untuk SMP, ya, gunakan model CSI ini secara utuh. Tapi tetap sesuai perkembangan anaknya. Jangan sampai kita memberikan latihan dan tes, tetapi terlalu sulit atau terlalu mudah juga. Sesuaikan juga dengan perkembangannya. SMA sama seperti SMP, ya. Kalau untuk perguruan tinggi utuh pokoknya, sesuai teori, sesuai apa, gunakan secara utuh. Ya mungkin cukup sekian Pak Hadi. Terima kasih. Mungkin ini kemajuan Penjas itu mungkin dari berawal apa yang kita lakukan, dan mungkin saya juga ini fenomenanya termasuk saya nih jadi moto hidup, karena awalnya saya dosen juga mungkin nggak sengaja, mungkin Bapak Ibu ya, asalnya ngatlet, cita-cita otak jadi atlet, yang akhirnya dosen harus banyak penelitian, harus banyak apa. Jadi apapun yang saya lakukan sekarang atau mungkin Bapak Ibu lakukan, kita harus dapat tanggung jawab, ya. Terlepas dari kita disuruh orang tua jadi dosen, jadi guru olahraga, jangan nyalahin orang lain lah ini. Jangan nyalahin orang tua, karena saat kita berusaha untuk mendapatkan rezeki atau profesional kita di situ, itu pilihan kita sendiri. Ya, tetap walaupun misalnya arahan dari orang tua, tetap kita pilih. Kalau kita nggak pilih, kita nggak mungkin jadi guru atau jadi pengajar. Mungkin seperti itu Pak Hadi. Mungkin seperti itu Pak Hadi yang dapat saya sampaikan. Mungkin untuk model CL dalam daring mungkin lebih, jadi intinya tetap dalam CL model daring saya lebih menekankan kepada video lah sebagai Bapak Ibu untuk memperoleh datanya. Oke Pak Hadi. Oke, siap Pak Agi. Terima kasih atas materinya, sangat luar biasa sekali. Bapak Ibu rekan-rekan guru Penjas di seluruh Indonesia, silakan kalau ada yang mau bertanya, berinteraksi dan diskusi kepada Pak Dr. Agi Ginanjar MPD. Nah, sini sudah ada yang meraise hand 2 orang. Tuh, Pak Firman dulu, silakan Pak Firman. Pak Firman. Halo Pak Firman. Nah, ini atau yang kedua ini ada Pak Yoga Suara Setia Permana yang tadi dari Kota Bogor ini. Silakan Pak Yoga untuk kembali bertanya. Pak Yoga, halo. Mic-nya belum diklik, Pak, izin. Ya, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agi, mohon izin ya. Posisinya kalau untuk offline bisalah seperti itu ya, Pak. Ya. Kesulitannya mungkin ketika peralatan ya Pak ya. Kalau di sekolah kita fasilitasi gitu kan ya. Nah, kalau di rumah sendiri kan itu harus memodal orang tua kali ya Pak ya. Untuk bola besar sih posisinya yang bisa dilakukan adalah sepak bola gitu. Kalau basket, voli itu kan susah gitu Pak ya. Ya, mungkin untuk membagi kelompok. Nah, ini kan peralatan gitu. Nah, pertanyaannya selain dimudahkan gitu untuk guru PJOK sendiri kan ini harus dipersiapkan ya Pak ya. Maksudnya sebelumnya ini harus dikasih tahu nih bahwa besok itu kita akan belajar bola basket. Nah, silakan kalian untuk membelinya atau apa, mungkin akan berat gitu. Cuman posisinya untuk membagi grup di online sebenarnya bisa Pak, ya kan. Ini solusi kami di Zoom sendiri kan yang berbayar itu bisa back out gitu, jadi dipisahkan gitu bisa.
Coba posisinya peralatan sih Pak, ini kendalanya gitu. Ya. Nah, gimana Pak solusinya Pak? Kalau solusi mungkin Pak ya, mungkin kalau solusi ya kita pilih olahraganya. Mungkin atletik bisa kita lari jarak 5 meter cepet-cepetan, satu-satuan bisa. Misalnya kalau anak SD 1, 2, 3 kan mereka masih berjalan secara lurus dalam garis tuh misalnya kan. Ya. Bisa. Jadi itu kalau untuk misalnya itu kan sebutnya art Bapak Ibu mengajar bagaimana dengan keterbatasan alat, sarana prasarana kita bagaimana membuat anak bergerak. Intinya seperti itu. Jadi Ya. tetap itu mah tergantung kebutuhan kita Pak Yoga. Jadi jawaban saya kalau misalnya akan nggak punya ya mungkin kita misalnya suruh anak bikin bola dari apa? Kalau misalnya pengen bola besar, bola dari koran, gulung-gulung, boleh. Jadi modifikasi. Jadi Kreativitas ya. iya boleh. Jadi kalau apa modifikasi itu tidak selalu harus kita sesuai pesanan-pesanan. Kita boleh bagaimanapun caranya. Intinya tetap Bergerak ya Pak ya. kalau misalnya Pak Yuda pengen 50% kita sudah nyampe aktivitas kita sambil Pak Yoga waktu nih, nyampe nggak nih anak-anak bergerak? Nah, mungkin seperti itu. Jadi makanya saya saranin video ya untuk apakah kita dapat memantau aktivitas fisik secara 50% atau tidak mungkin. Saran seperti itu menurut saya. Jadi tetap Pak, harus sarana-prasarana tetap harus pikirin dulu. Jadi tetap jangan pas datang kita ngajar ini bola basket, pas bagian anak, Pak bola di mana? Waduh. Nah, jangan seperti Gitu Pak. Betul Pak. Materi yang kita kasih tetap harus sana. Intinya jadi harus di ini dulu Pak ya, apa namanya, kita lihat dulu kondisi di rumah apa yang bisa dilakukan gitu Pak ya. Tanpa harus melihat apa namanya, kalau modal lah gitu orang tua untuk beli ini gitu. Mungkin kalau orang tua seperti itu pasti bakal protes di sekolah gitu. Ya, seperti itu Pak Yoga. Kalau misalnya orang tuanya setuju buat beli bola satu aja, misalnya bolanya bola karet satu buat semua cabang, misalnya kita sepak bola pakai bola baseball itu nggak apa-apa karena ada berimplikasi, ya silahkan saja. Jadi kan kalau ngeberatin, mending kita misalnya kayak sit up nih, sit up banyak-banyakan Pak Yoga di kelas. Nah, itulah lebih baik kita apa yang terjangkau tapi anak tetap bergerak. Itu tetap. Mungkin seperti itu. Makasih Pak, makasih Pak. Ya, sama-sama Pak Yoga mungkin. Siap. Terima kasih Pak Yoga atas pertanyaannya. Untuk selanjutnya ini dari yang kedua, yang resen itu dari Bu Cuk Suminar dari DKI Jakarta nih. Silakan Bu Cuk. Ya baik, terima kasih Pak Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Abah Nana, Pak Agi. Ya, pertanyaan dari saya ini sebetulnya terkait, kebetulan saya dihadapkan dengan satu kelas yang ada salah satu siswanya ini penyandang difabel, begitu. Nah, saya sangat tertarik dengan materi dari Pak Agi ini tentang penerapan SPAD. Nah, pertanyaan dari saya ini kira-kira bagaimana nih strateginya ketika saya dihadapkan dengan satu kelas saat ini yang sebetulnya memang nggak banyak ya, hanya satu saja yang difabel gitu. Penerapan aktivitas kegiatan SPAD ini untuk kelas dengan kondisi salah satu siswa difabel. Begitu Bapak. Terima kasih banyak. Hatur nuhun Pak Adi. Ya, sami-sami Bu Cuy, silakan Pak Agi langsung dijawab aja. Gini Bu, kalau untuk disabel mungkin ini secara pandangan dulu ya Bu. Saya pernah bantu teman penelitiannya tuh aktivitas fisik di disabel. Nah, jadi saya nggak berani bilang tanpa data, tanpa saya penelitian Bapak Ibu. Ingat, pokoknya saya nggak berani pokoknya. Saya untuk misalnya kalau ada yang ngeluarin model untuk disabel, saya menyatakan menolak. Ya, karena saya di lapangan pas bagian untuk aktivitas fisik aja nih. Mereka tuh untuk bergerak aja susah Bapak Ibu. Dalam arti susah tuh gini, mungkin mereka kebanyakannya ya yang saya lihat tuh mereka tuh cuma jalan. Apalagi ditambah sarana-prasarana kurang. Jadi misalnya jalan suruh hari ini jalan. Senam aja mereka tuh sampai raba-raba gurunya. Gerakannya gini, lihat nih Bapak, raba, gurunya tuh diraba. Jadi diraba apa? Tangannya seperti ini. Misalnya harus gini Bapak Ibu, harus gini. Mereka tuh raba. Jadi kalau untuk solusi buat ibu saya disabel, saya bukan apa?
bukan nggak bisa berikan solusi, tapi saya belum lakukan model untuk di situ. Saya nggak berani, Bu, nggak berani ngasih solusi, nggak berani ngasih apa pandangan, karena disabel tuh jangankan pakai model, untuk secara konvensional saja susah di Indonesia mungkin ya. Kalau di luar mungkin karena dengan dana banyak, balik lagi dana Bapak Ibu, untuk beli itu dana banyak, apa banyak mereka dukung, mereka banyak ahlinya. Kalau di kita masih sedikit, jadi saya juga belum bisa, maaf Ibu, nggak bisa langsung harus gini Bu caranya, enggak Bu, enggak. Soalnya yang pandangan saya pas bagian awal tuh, secara awal untuk gerak aja, lurusin tangan mereka. Kalau yang ngerti cepet, tapi kalau lulus gimana Pak? Nah, sini lihat dulu Bapak diraba, sampai ada yang ngeraba muka ke sini, mereka raba-raba dulu. Jadi saya belum bisa memberikan solusi untuk STAD karena saya juga belum pernah penelitian di disabel, saya nggak bisa. Maaf Ibu. Mungkin jawabannya itu saya seperti itu mungkin Ibu. Daripada saya ngecoblak kemana aja tapi nggak ada bukti kan susah juga. Maaf. Mungkin seperti itu Pak Adi. Itu gambaran saya awal mungkin dalam disabel. Karena saya juga bukan ahli disabel, masih kata kasarnya saya masih tertarik di apa penjas di sekolah. Mungkin ntar teman saya ada yang disabel, mungkin kalau ada apa ntar penelitian di disabel mungkin saya juga share juga. Iya, sebagai gambarannya seperti apa. Mungkin seperti itu Bu Cucu ya. Jadi itu mungkin Pak Hadi, Bu Cucu ya. Baik Pak Agi, ya untuk Pak Agi belum berani mengasihkan secara solusi yang belum diteliti ya Pak Agi ya. Ya harus diteliti dulu, karena harus ada data siap. dulu. Siap. Oke, untuk selanjutnya nih dari Pak Firman nih, raise hand dan di chat juga. Ini dari tadi mau bertanya katanya, tapi susah untuk unmute. Silakan Pak Firman dicoba. Saya dibantu dari sini. Oke, terima kasih Pak Hadi. Terima kasih banyak. Siap. Sudah terdengar suara saya? Sudah jelas Pak Firman. Pak Firman sebelumnya dari mana dulu Pak Firman? Oke, terima kasih. Saya Firman dari Sukabumi. Nah iya, silakan. Iya, oke, terima kasih. Materinya sangat inspiratif sekali dari Pak Casiwan, Bu Gita, dan Pak Agi. Cuma gini nih, Pak Agi, saya mohon diskusinya, sekalian bertanya. Terkait dengan yang disampaikan oleh Bu Gita juga, sepertinya nih ya, penjas kita pada saat pandemi ini tuh nggak utuh. Apalagi dengan tadi, dengan instrumennya hanya berupa pengetahuan, jadi tahapan belajar geraknya hanya berhenti di kognisi, Pak. Ya, jadi nggak sampai ke asosiasi, nggak sampai ke otomatisasi. Jadi ada beberapa penelitian di kita yang menyatakan ini berhasil dan bagus. Tapi valid nggak? Apakah penjasnya utuh atau enggak nih? Karena khawatirnya gini Pak, 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, ketika ini dijatakan ditumpuk terus penelitian bahwa ini berhasil daring penjas, gimana nanti kalau penjas jadi 20 menit saja, 25 menit saja dengan daring. Dengan video saja by product, bukan by proses. Sedangkan nanti tadi berbicara tentang psikaliterasi ya, melek fisik, Bu Gita senggol tentang melek fisik, malah nanti nggak sadar, mereka nggak kenal tubuhnya butuh apa sih, ke depan buat beli makan aja akhirnya GoFood kan, karena nggak sadar akan itu. Terus OB juga bisa naik. Nih harapan saya, mungkin tetap akan sulit ya ketika akan menerapkan model tanpa ada blended learning. Mungkin di sini guru-guru praktisi di lapangan lebih paham ketika daring itu rumitnya gimana, kita ngukur siswa itu instrumennya kayak gimana, yang dikatakan baik, buruk, jelek tuh ini tuh sudah valid belum? Karena sampai tahapan kognisi. Itu aja barangkali Pak Agi, jadi kita sebenarnya masih berupaya semuanya, termasuk Pak Agi juga sudah share tentang STAD, itu terima kasih banget Pak. Cuman tetap kita nggak bisa, kalau dari daring untuk penjas itu nggak bisa. Tetap harus minimal ada blended learning atau hybrid presentasi berapa-berapa. Itu jadi masih tetap sulit, dan penelitian-penelitian ini saya rasa ini masih belum valid karena berhenti di kognisi, nggak sampai otomatisasi untuk tahapan belajar gerak. Itu aja Pak Agri. Iya. Ya mungkin tanggapan ya mungkin Pak Firman jadi gini. Iya, memang jadi yang kata saya awalnya tuh yang pertama yang saya baca maksud, yang saya percayai
ya kita tuh belum bisa mencapai minimal 50% untuk secara konvensional sebelum dari pandemi, 50% kita tuh belum bisa. Masih banyak guru kita pengajar tidak mencapai anak untuk bergerak sebanyak 50% dari total waktu belajar kita. Mungkin seperti itu. Jadi tetaplah intinya mungkin kalau gini ya makanya saya nyaranin video. Nah, itu tuh sebagai bukti bahwa anak bergerak daripada kita menyuruh tanpa ada bukti video mungkin ya sebut bullshit mungkin karena kita tidak melihat, tapi dengan mereka melihat video, kita melihat video, oh benar ini anak melakukan gerakan, mungkin seperti itu. Mungkin kalau misalnya ya itu kan kuota, ya itulah masalah kita kan kuota, apalagi internet, jadi tetaplah walaupun bagaimana intinya yang saya tampilkan tadi mungkin ya minimal anak bergerak lah. Kalau teori PITS itu kan seminggu 3 kali minimal setengah jam, itu kita tuh susah sebenarnya untuk anak jangan nyuruh anak lah ya, kayak aja susah Bapak Ibu untuk bergerak seminggu 3 kali untuk itu susah, tetap sama Bapak Ibu, apalagi pas bagian harus sama kayak Bapak Ibu daring juga. Jadi kemudian untungnya saya kan nggak ngajar praktek untungnya tuh, makanya saya cuman menawarkan nih STAD bagaimana bergerak ya itu, karena saya ngajarnya teori kebanyakan di PJK tetap teori, makanya kalau praktek sekarang yang saya tawarin ke Bapak Ibu itu. Kalau yang teman-teman saya, yang saya tawarin mungkin lebih tingkatnya lebih susah lagi mungkin untuk bergerak itu. Untuk aja kalau saya ngajar sekarang untuk yang teman bergerak tuh mereka dikasih waktu 1 minggu 3 minggu 1 kali pertemuan. Mungkin di situ mereka bisa evaluasi seperti itu. Ya mungkin pandangan-pandangan emang susah, tapi minimal bagaimana menyuruh anak bergerak. Ya, saran saya tetap video, biar kita punya bukti bahwa anak itu bergerak. Karena dalam misalnya kalau penelitiannya kita kualitatif, video tuh nih kayak kita anak lagi ngapain gerak nih, ada orang lewat di belakangnya, pas gerak dia nggak konsen, itu jadi data Bapak Ibu bahwa saat melakukan dia tidak konsen karena ada pengganggu orang yang lewat. Nah itu tuh sebenarnya video tuh bisa menggambarkan beribu data, beribu angka, beribu kata-kata. Jadi saran saya tetap kalau di daring ya video. Tapi kalau misalnya udah, aduh Pak kuotanya nggak ada, aduh saya juga sama, angkat tangan kalau itu. Tetap Bapak Ibu, kalau udah gitu tetap angkat. Jadi kita harus bagaimana caranya bagaimana anak bergerak lah intinya, sama lah. Saya juga sama, penelitian saya yang pertama tahun, yang bukan pertama, yang pertama pandemi itu, saya udah tinggal 5 pertemuan, gagal semua waktu pertama. Sama lah. Intinya tetaplah kita ya sama-sama lah, kata Bapak Nana sudah sama-sama, jangan ada gap antara praktisi akademisi, jangan ada lah. Makanya kata katanya makanya saya di sini saya siap untuk membantu Ibu karena kata katanya saya penelitian di Naing gede, saya penelitian banyak, yang pakai siapa tetap, makanya saya di sini sukanya ya tetap Bapak Ibu tuh sebagai mungkin buah pikiran saya, bagaimana mungkin implementasinya gimana, mungkin saya lihat, nah seperti itu mungkin solusi yang saya lakukan seperti itu saja. Mungkin seperti itu Pak Firman pandangan saya, Pak Hadi. Iya. Terima kasih, sedikit merespon boleh Pak Hadi? Boleh Pak Firman. Silakan. Harapannya untuk semuanya ya, termasuk di sini praktisi guru juga bisa sharing, kalau bisa buat tulisan artikel tentang blended learning atau jadi pembelajaran kalau biar utuh Penjas itu, karena saya juga masih perlu data-data biar takutnya nanti khawatirnya ya udah deh Penjas 25 menit aja ngirim video aja, takutnya nanti khawatirnya ke depannya gitu karena dirasa sukses. Kita sama-sama batalkan dari itu. Iya. Kita benar-benar sebetulnya itu aja harapan. Terima kasih ya Pak Agi, sangat inspirasi. Pokoknya tetap Bapak Ibu teliti lah, minimal tulis. Soalnya dengan ditulis kita pasti ingat, punya data lah minimal seperti itu, walaupun misalnya ntar buat pelajaran selanjutnya atau buat pelajaran pas bagian kita nggak pandemi bisa lah gitu, buat sebagai solusi. Ya semangat aja Bapak Ibu lah untuk mengajar, mungkin untuk membuat anak bergerak, untuk penelitian mungkin Bapak Ibu apalagi yang senior banyak senior mungkin buat PPK mungkin tuh ya, apakah tercapai atau tidak mungkin lumayan lah Bapak Ibu. Pas bagian blended ini apa kesulitannya bisa Bapak Ibu tulis. Itu mungkin Pak Firman, ya. Terima kasih Pak.
Ya, Ya, Adi, terima kasih. sama-sama untuk Pak Firman. Ini satu lagi boleh Pak Agi? boleh, boleh, boleh. Tadi boleh, silakan. Nah, karena masih ada 5 menit lagi. Ini Pak Jemris Taisun. Nah, silakan Pak Jemris Taisun. Sudah Agak di susah, Ya, Pak. ada. Oke, Siap. terima kasih. Sudah Ya. siap. Oke, selamat siang untuk Bapak Ibu, terutama Persatuan Guru Olahraga atau Pencas Indonesia. Nah, ini yang mau ditanyakan khususnya kepada Pak Anggi dan Bapak Ibu yang lain, mungkin kalau ada tanggapan nanti. Ini pertama saya kenalkan dulu, saya Jemris Taisun dari Bulungan, Kalimantan Utara. Yang mau ditanyakan karena kebetulan karena kendala kita selama dalam kegiatan belajar selama pandemi ini, terutama kepada kami daerah pelosok. Nah, karena di sini daerah pelosok ini kami kendala dengan kegiatan belajar daring karena menggunakan IT. Nah, karena kebanyakan orang tua kita di sini yang itu kekurangannya di dalam IT, yaitu masalah alat yang digunakan untuk kegiatan aktivitas gerak yang kita mau nilaikan, seperti kita memberikan tugas untuk kegiatan BDR. Nah, untuk mengerjakan itu karena gerak yang kita banyakkan di dalam kegiatan, yaitu terutama seperti kelas kecil itu kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu memang gerakan-gerakan yang banyak dilakukan, yaitu untuk tingkat SD. Karena itu kita membutuhkan melihatkan tugas prakteknya, karena banyakkan kegiatan praktek. Nah, itu yang karena masalahnya orang tua di sini untuk sarananya itu yang sangat kurang. Ada memang sebagian hanya dari misalnya 20 siswa, paling 2-3 yang bisa mengirimkan tugasnya untuk video. Seperti kalau foto masih kurang ini. Kalau tugas secara tertulis, ini yang masalah kita. Karena kegiatan penjas ini banyaknya praktek, Bapak. Itulah yang kendala kita daerah pelosok sini. Ini yang kendala besar buat kami untuk menjalankan tugas kegiatan belajar selama pandemi. Memang selama sebelum pandemi, kegiatan kita ya syukurlah masih lancar dengan baik. Karena secara tatap muka, secara langsung kita bertemu dengan anak melakukan gerakan-gerakan. Nah, untuk itulah bagaimana cara kita khususnya ya daerah kami yang daerah pelosok untuk menjalankan kegiatan belajar yang seperti ini agar berjalan dengan baik untuk menanggulangi hal seperti itu. Itu mungkin sedikit yang pertanyaan dari saya, dan akhir saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jemris Taisun. Silakan Pak Agi langsung dijawab. Jadi ya sama mungkin ya. Kalau terkendala di daerah tetap, makanya saya itu juga kayak Purtilas sekarang semua pukul rata. Aduh enggak, saya nggak setuju juga sama sebenarnya. Jadi kalau mungkin kalau Bapak seperti itu saran ya Bapak ya, saran, tapi tetap Bapak pasti capek mungkin. Ya mungkin saran yang sering saya dengar gitu, ya luring. Jadi pas bagian kita mau dapat data penilaian, kita tuh datang ke rumah mereka. Nah, mungkin seperti itu Bapak yang paling misalnya kita pengen tahu hasil tesnya, hasil apakah anak gerak, mungkin ya luring, tapi ya itu terbatasnya mungkin kepada Bapak sendiri atau kepada semua pengajar juga. Karena luring kan datang satu-satu. Kalau misalnya kecamatan atau apanya mengizinkan kecamatan ini anak kita boleh belajar di satu daerah dengan protokol kesehatan, mungkin kita lebih enak cuma datang ke kecamatan. Itu kalau udah bagian satu-satu ke rumah kan ya itu pastilah. Kalau lagi gini juga solusi yang saya tawarkan mungkin sama Pak. Saya juga karena saya penelitiannya belum apa, saya nggak bisa, paling ya luring Pak. Tapi itu dengan pembatasannya Bapak pasti capek. Mungkin seperti itu Bapak, mungkin. Terus timpahan kue tanya atau di siap. Oke, terima kasih Pak Agi. Iya, seperti itu. Oke, terima kasih juga. Iya. Oke, sama-sama. Ya, Pak Jem, iya sama-sama.
Siap. Waktunya sudah habis ya, tapi itu Pak Asep. Pak Asep silakan satu lagi boleh Pak Agi? Boleh, Pak Bang, Asep aja, dulu aja. sudah Boleh, melambai-lambaikan Pak Asep. Silakan boleh, Pak Asep. boleh, boleh. Terima Ya. kasih Pak Agi, mohon maaf ini. Pak Asep, mohon Bapak. Mudah-mudahan sharing aja orang ini berdasarkan pengalaman saya ketika mengajar di situasi seperti ini gitu. Mohon, Bapak. Jadi kita ini memang diatur oleh regulasi yang luar biasa ini. Contohnya sekarang boleh memilih beberapa KD, artinya ada pengurangan KD-KD. Ini juga menjadi dilematis buat kita semua di lapangan. Belum lagi kita berhadapan dengan tadi yang klasik, ya kuota dan sebagainya. Akhirnya, ini saya ya Pak, takut salah ini. Akhirnya saya bagaimana mengupayakan supaya memang itu menjadi sebuah nilai yang spesifikasinya tetap dari Penjas itu sendiri. Contoh misalnya ketika anak ditugaskan untuk masalah kebugaran. Anak disuruh minimal kamu coba lihat, kamu bikin video 1 detik saja. 1 detik saya biar saya tahu kamu berolahraga enggak di rumah. Gitu. Ini sharing saya. Jadi kalau kita kembali lagi ke aturan secara pelajaran Penjas ini akan luhur gitulah. Gagap sekali sekarang ini. Ini yang saya lakukan. Jadi ini sharing aja. Yang penting teman-teman mohon maaf ini. Kita berupaya sebisa-bisa agar memang dunia pendidikan di Penjas ini tetap tidak ketinggalan. Apalagi dengan blended, jadi harus kolaborasi dengan mata pelajaran lain, mikir lagi, melakukan analisis keterkaitan. Wah, serba luar biasa. Ini saja mungkin sharing dari saya, Pak Andi. Jadi yang saya lakukan tentunya menciptakan agar anak bisa ternilai sesuai dengan kadarnya aja, begitu. Terima kasih sekali. Sama-sama. Ya, makasih. Assalamualaikum. Iya, Pak. Ya lagi mungkin ya tetap lagi gini Pak Adi, emang sulit sih. Palingnya kalau ya mungkin ya luring, tapi tenaga habis pasti gitu. Yang luring pasti habis gitu. Yang kayak Pak Jen tuh kalau datang tempat-tempat pasti ini. Kalau pengen maksudnya bukti secara penilaian secara ya mungkin ini. Seperti itu mungkin sama Pak Asep. Ya untungnya aja Pak kalau di saya tuh masih dikasih kesempatan tatap muka seminggu 3 kali sebagai evaluasi buat bahan penilaian buat mungkin seperti itu. Kalau yang bagian di kota di mana kan ada yang full, ada yang enggak, itu yang mungkin jadi keterbatasan kita. Ya tapi mungkin tetap sama intinya saya juga sama teman mungkin kalau bagian gerak ya bagaimana lah caranya anak bergerak mungkin seperti itulah Bapak Ibu ya. Tetaplah kita dengan keterbatasan kita dengan dana kita dana itu kan banyak Bapak Ibu yang harus kita perhatiin. Mungkin seperti itu juga pandangan saya sama lah Bapak. Karena saya juga bukan nggak pure akademisi, tetap aja saya juga kan praktisinya ada sama lah. yang guru lakuin saya lakuin sama Pak Guru. Apalagi udah gerak, pusing. Makanya saya pas bagian pandemi penelitian dikit lagi saya udah stop lah. Jangan dulu penelitian ya itu seperti itu lah Bapak Ibu. Soalnya kalau ngomong tanpa data, tanpa bukti, tanpa penelitian saya juga nggak berani lah, kata-katanya nonsen lah kalau nggak penelitian tuh. Makanya saya lebih banyak penelitian tuh ya itulah. Kalau pandemi gini karena nggak peneliti ya mungkin susah juga Bapak Ibu, saya juga sama sih. Tetap harus ada real kayak yang pandemi untuk model untuk sama. Mungkin yang saya tawarin cuma tahapannya aja sih gitu aja begitu. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi itu mungkin Pak Adi, Pak Asep sama lah. Siap, Pak Agi. Terima kasih ini karena dari pertanyaan di materi Pak Agi ini sangat banyak. Nah, nih sangat banyak sekali ya, ada 4 pertanyaan. Nih tolong Pak Agi pilih 2 penanya yang terbaik. Wah, gimana Pak Hadi aja lah, kalau enggak bagi aja kayak yang lain juga Pak Hadi. Ini jatahnya harus 2 Pak. Saya kurang ini, gimana Pak Hadi, mungkin Pak Hadi lah. Ya, saya itu tutup aja. Ini kalau semua orang-orang hebat, Pak Adi sama aja lah. Sama ya, pertanyaannya bagus-bagus ya, serinya bagus-bagus ya. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama Pak Adi. Ya, Bapak Ibu mohon maaf kalau saya ada salah kata.
mungkin cuman sebatas pikiran saya juga, mungkin karena saya belum meneliti. Kalau meneliti mah saya berani tegas ini STAD jalan berani, Boy. Kalau gini enggak lah. Ini kan saya pertama bilang cuman solusi seperti itu, Boy. Mohon maaf kalau kurang lebihnya itu kesalahan saya. Kalau kelebihan tuh mungkin milik Allah. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.